A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil 'amali bi ta'atihi tatibul hayati wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan sedikit bercerita, santai saja. Kita bercerita tentang sedekah. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan kita, menginspirasi kita, bahkan menambah motivasi kita dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, terkhusus bersedekah, memperbanyak sedekah di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Baik teman-teman sekalian, ada sebuah kisah. Ada seorang ulama yang bernama Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau terkenal sangat kaya, sampai orang-orang mengenalnya ketika datang tamu. Berapa anak tangga yang dilalui tamu tersebut, maka segitulah dipotongkan kambing oleh Habib Abdullah Al-Idrus tadi. Maka tiba suatu hari datanglah seorang tamu. Kemudian bertamu ke rumah Habib Abdullah Al-Idrus, menaiki 4 anak tangga ketika masuk ke rumah. Melihat itu, Habib Abdullah Al-Idrus langsung memotongkan 4 ekor kambing. Terkejut ini orang. Kaya betul ini Habib. Habib ini kaya betul. Belum pernah saya jumpai orang sekaya Habib ini. Begitu orang datang, berapa anak tangga dilalui, maka segitulah kambing yang akan dipotong. Hari ini saya menaiki 4 anak tangga, maka segitu juga, maka 4 ekor kambing dipotongkan oleh Habib. Masya Allah, hebat ini Habib. Tapi apa kata Habib Abdullah Al-Idrus? Kamu salah. Yang kaya itu bukan saya. Ada lagi yang lebih kaya daripada saya. Heran ini orang, siapa lagi yang lebih kaya? Sementara seumur hidup saya baru menemukan orang seperti Habib. Berapa anak tangga yang naiki, segitu kambing yang dipotong. Siapa wahai Habib? Penasaran ini orang. Kau pergi ke rumah adik saya, namanya Habib Hussein. Baiklah, saya pergi. Pergilah orang tadi. Pergi bertamu ke rumah Habib Hussein. Sampai ke rumah Habib Hussein, belum masuk ke rumah sudah terkejut. Mengapa dia terkejut? Dia melihat rumah Habib Hussein itu sederhana sekali. Baiklah dia bertamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ke dalam. Dia berpikir, ini hidangannya pasti hebat, pasti lebih hebat daripada Habib Abdullah Al-Idrus tadi. Singkat cerita, sampai akhirnya datanglah hidangan. Dia melihat, terkejut lagi nih tamu untuk kesekian kali. Kenapa? Karena yang keluar, dia lihat hidangannya itu hanya ada setengah cangkir kopi dan setengah potong roti yang kering. Heran ini orang. Tapi dia berpikir baik, mungkin belum, ini masih makanan pembuka mungkin. Tapi ternyata sampai akhir pertemuan tidak ada yang bertambah dan tidak ada berkurang. Yang dihidangkan hanya kopi setengah cangkir ditambah dengan roti kering setengah. Setelah selesai bertamu, pulanglah tamu tadi. Kemudian datang ke rumah Habib Abdullah Al-Idrus. Dia mengatakan, wahai Habib, kau berbohong kepadaku. Kau katakan adikmu lebih kaya daripadamu. Sementara begitu aku datang ke sana, aku terkejut, terheran-heran. Begitu aku datang dijamu, ternyata jamuan jadi hanya memberikan kopi, itu pun setengah cangkir Habib. Dia memberikan roti kering, itu pun hanya sepotong. Apa kata Habib tadi? Dia sampai tersenyum. Wahai anak muda, ketahuilah bahwa yang lebih kaya itu adalah adikku. Kau tadi datang ke rumahku, kau naik 4 anak tangga, kupotongkan 4 ekor kambing. Kau tak tahu ternyata kambingku ada ribuan. Dari ribuan kambingku yang ada, aku hanya memotongkan 4 kepadamu. Tapi adikku, ini dia hanya memiliki 1 cangkir kopi ditambah dengan 1 potong roti kering. Setengah cangkirnya diberikan kepadamu dan setengah cangkirnya diberikan untuknya dan keluarganya. Hari ini dia hanya memiliki sepotong roti yang kering. Setengahnya diberikan kepadamu dan setengahnya diberikan kepada dirinya dan keluarganya. Siapa yang lebih kaya? Terheran-heran. Siapa yang lebih kaya? Aku hanya memotongkan 4 ekor kambing dari ribuan ekor kambing yang kumiliki. Sementara adikku, dia memberikan setengah dari hartanya.
Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwasanya untuk bersedekah tidak mesti kaya. Karena hitungan akhirat berbeda dengan hitungan dunia. Bukankah hari di akhirat dan di dunia juga berbeda? Begitulah juga dengan sedekah. Maka kita bersedekah sebenarnya tidak tergantung dengan nominal banyaknya kita bersedekah. Ada orang yang bersedekah 1 juta, sementara di tabungannya ada ratusan juta. Dengan orang yang bersedekah 50.000, sementara dia hanya memiliki uang 100.000, maka hitungannya yang lebih kaya atau lebih banyak bersedekah adalah yang 50.000, karena dia mensedekahkan setengah dari hartanya. Maka sedekah ini, bahkan ada orang bilang, bagaimana kami mau sedekah, kami masih susah. Justru sedekah itu akan menambah rezeki. Semakin dikeluarkan, semakin bertambah rezeki kita. Bukankah kambing yang setiap tahun jutaan kambing disembelih, dipotong untuk dikurbankan, tapi kambing lebih banyak daripada anjing yang tidak pernah dikurbankan. Semakin dipotong, semakin banyak kambing. Artinya, semakin dikeluarkan, semakin banyak yang akan datang. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang ulama, Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah bersedekah di pagi hari. Dia bersedekah 1 piring makanan kepada orang yang membutuhkan. Datang siang hari, datanglah makanan, orang membawa makanan ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. 8 piring makanan. Ketika datang 8 piring tadi, Rabi'ah al-Adawiyah menolak. Orang heran, kenapa Rabi'ah al-Adawiyah ini dikasih makanan 8 piring makanan dia tolak. Ternyata sudah berlalu begitu saja. Sampai sore hari datang 10 piring makanan. Ketika 10 piring makanan yang datang, dia menerima makanan tadi. Orang pun heran, Rabi'ah al-Adawiyah, kenapa kau terima? Tadi 8 piring tak kau terima. Ini 10 piring, kenapa kau terima? Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Tadi pagi aku bersedekah 1 piring makanan. Aku percaya janji Allah. Jika kita memberikan 1, Allah balas 10. Tadi yang datang siang 8, itu berarti bukan dari Allah. Yang sore ini datang 10, berarti itu dari Allah. Artinya apa? Ada keyakinan dalam hati bahwasanya semua yang kita berikan di jalan Allah, semua yang kita keluarkan di jalan Allah, itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti hari ini kita berada di masa pandemi, susah, bahkan orang untuk makan untuk esok hari saja masih berpikir. Cobalah untuk melatih diri bersedekah, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti sebuah biji benih, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkainya itu menumbuhkan 100 biji lagi. Artinya apa? Ketika kita bersedekah 1, maka Allah menjanjikan mendapatkan balasan 700 balasan. Semoga cerita kita pada malam hari ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita, agar supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar bercerita sebagai seorang sahabat. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.